warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MINU Hidayatul Ula yang saya banggakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sekalian sehingga bisa mengisi bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau pernah menyampaikan, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahabbah. Dan Allah tidak memberikan kemampuan untuk mengamalkan agama kecuali kepada orang yang ia cintai. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu. Maka barang siapa yang Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan agamanya, maka berarti Allah mencintainya. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita renungkan sabda Nabi barusan. Yang pertama, Nabi menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kenikmatan dunia, baik kepada orang yang ia cintai maupun tidak, baik kepada orang yang pekerjaannya buruk, kelakuannya buruk, maupun pekerjaannya baik, kelakuannya baik. Mereka semua Allah berikan kenikmatan dunia. Akan tetapi pada poin kedua, Nabi Muhammad menyampaikan hanya orang-orang yang ia cintai yang Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan agamanya. Anak-anakku yang saya banggakan, bisa kita simpulkan bahwasanya barang siapa yang mengamalkan ilmunya, mengamalkan agamanya, maka itu merupakan tanda Allah mencintainya. Anak-anakku yang saya banggakan, coba kita bayangkan ada seseorang yang sakit, kemudian ia pergi ke dokter, lalu dokter memberikannya obat. Kemudian setelah ia pulang, apakah orang yang sakit ini akan lantas kunjung sembuh atau tidak? Maka tergantung apakah obat tersebut diminum ataupun tidak. Kalau obat tersebut ia taruh di meja saja tanpa ia minum sesuai anjuran dokter, maka ia akan tidak akan kunjung sembuh. Obat itu tidak akan ada gunanya. Maka seperti itu juga ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita dapati. Apabila kita tidak amalkan, maka ia akan sia-sia saja, tidak ada nilainya. Maka dari itu, apapun yang kita ketahui, apapun yang oleh guru-guru kita telah berikan, telah mereka ajarkan, maka sepatutnya kita mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Apapun itu, sesederhana apapun. Misalnya yang sampai kepada kita adalah ilmu berupa doa sebelum tidur, atau sebelum makan, atau doa ketika berbuka, maka itu kita amalkan sebagai tanda
bahwa kita telah mengamalkan ilmu yang pada akhirnya itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita sekalian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan semoga di bulan Ramadan ini, perjalanan kita di bulan Ramadan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal ibadah kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.